Perseteruan panas yang terjadi antara Marcel Radjival dengan Gus Samsudin sampai kini masih terus berlanjut setelah beberapa bulan lamanya sempat menghilang dari media. Marcel atau yang lebih dikenal sebagai pesulap merah baru-baru ini mengungkapkan perkembangan kasus perseteruannya dengan Gus Samsudin. Seperti diketahui, perseteruan keduanya yang begitu sengit berakhir dengan laporan polisi. Tidak bisa dipungkiri, sepak terjang pesulap merah yang membongkar trik perdukunan sempat membuat heboh masyarakat luas. Aksi pesulap merah yang kelewat berani juga menuai pro dan kontra. Ada yang mendukung, tidak sedikit juga ada yang mengecam. Meski menuai pro dan kontra, tidak menyurutkan sang pesulap merah menghentikan aksinya untuk mempermalukan para oknum dukun dengan cara membongkar trik penipuan yang dilakukannya. Lantas, seperti apakah perkembangan terbaru kasus pelaporan Gus Samsudin? Dan benarkah Marcel Radjival akan melaporkan balik seterunya itu dalam waktu dekat? Proses terakhir saya dapat info dari teman saya yang polisi, kasusnya Udin itu laporan dia ke saya yang katanya pencemaran nama baik, saya melakukan pencemaran nama baik dan perusakan, itu sudah dihenti lidik. Jadi tidak masuk delik, sudah henti lidik. Saya masih menunggu surat resmi henti lidiknya sampai saat ini. Semoga cepat diproses ya Pak Pol, agar saya bisa laporin balik dengan tuduhan pelaporan palsu, pembuatan laporan palsu dan pencemaran nama baik. Karena saya banyak banget kerugian akibat laporan-laporan ini nih. Ini harus ada bertanggung jawab hukumnya. Jangan hanya karena ingin viral, jangan hanya karena ingin subscribe-nya besar, lalu menjatuhkan orang lain. Kita sama-sama YouTuber lah. Semua orang sudah tahu kita sama-sama berkreasi di YouTube. Maka berkreasilah yang baik. Munculkan kreativitas kita yang paling baik, yang paling bagus. Jangan menjatuhkan orang lain. Saya siap untuk di jalur hukum atau dimanapun saya siap. Karena kalau semuanya hanya kejar logika, loh ada yang gaib, ada yang nyata, gitu loh. Kalau kamu pengen mengetahui sesuatu hal yang gaib, jadi pelajarilah, gitu loh. Dan belajar itu saya nggak butuh hanya 1-2 hari. Saya belajar ilmu gaib itu dari mulai saya masih kecil sampai umur 20 tahun, 32 tahun sekarang ini loh saya masih belajar tentang ilmu gaib. Karena beda ya antara ilmu gaib, makhluk gaib dan yang maha gaib itu beda. Sekarang lihat, banyak orang-orang yang datang mencari pesugihan, ribuan di tempat-tempat pesugihan seperti itu. Lalu apa yang beliau lakukan jika terjadi seperti ini? Ini kan percaya kepada makhluk gaib tapi tidak percaya kepada yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda di situ. Kabar baik banget. Jadi saya tinggal tunggu resminya, surat resminya. Ketika udah ada surat resminya, saya bisa lapor balik dan semoga aja insya Allah Pak Polisi di Indonesia bisa memproses dengan cepat juga laporan saya nanti. Karena saya anggap beliau ini sudah tidak ada niat baik dan ini sudah terjadi kekisruhan viral di mana-mana, akhirnya saya harus mengambil tindakan hukum. Dan alhamdulillah tindakan hukumnya sangat cepat. Ketika kemarin saya melaporkan 2 hari sudah ada tindak lanjut dari Kapolda meminta keterangan kepada saya saksi-saksinya, dan ini insya Allah akan cepat sekali untuk ke pengadilan insya Allah. Apa gitu? Nggak ada sih, karena Udin sampai saat ini saya telepon nggak pernah ngangkat. Terakhir ya itu 8 hari setelah saya yang kejadian di Blitar itu, 8 hari setelah itu baru saya teleponan sama Udin, dan Udin ngajaknya damai. Udin ngajaknya damai, pengennya damai-damai aja, pengennya diklarifikasi doang, semua kontennya palsu. Ya memang semua kontennya settingan. Saya juga udah bilang itu, bukan dia doang. Saya malah di semua media, di semua TV saya bilang, semua konten tarung sakti sama dukun, semua orang yang berjubah agama ataupun berjubah budaya yang membuat konten tarung sakti sama dukun adalah palsu, alias pembohong. Semuanya bohongan, bukan Udin doang saya bilang. Jadi kalau dia, kan kemarin ada berita ya, Udin mengakui kontennya settingan, ya kan? Udin mengakui kontennya bohongan. Yang saya permasalahkan bukan kontennya, yang saya permasalahkan adalah pengobatan dia yang pakai trik. Nggak usah, kasihan orang sakit bukannya ditolongin, malah ditipu, malah dibohong-bohongin pakai trik sulap. Dukun itu apa sih gitu loh? Dukun itu kan duduk tekun ngamalin kun fayakun gitu. Kita ngedoain orang gitu loh. Dengan berbagai macam cara lah, ada yang menggunakan al-hikmah, ada yang menggunakan peruqyah dan lain sebagainya begitu. Nah, ini ketika beliau mengatakan penipuan kan membuat sakit hati.
Sepak terjang Marcel Radival alias pesulap merah yang membongkar trik para oknum dukun membuat sejumlah kalangan menjadi marah. Dari situlah perseteruan Marcel dengan sejumlah pihak tidak terhindarkan. Tetapi dari situ juga nama Marcel Radival mulai ramai diperbincangkan oleh khalayak. Dukungan pun mengalir deras. Wajah Marcel pun kerap warawiri di layar televisi. Mendadak Marcel menjadi viral dan menjadi idola banyak orang dalam memberantas praktik perdukunan. Meski tidak sedikit pula yang berang dengannya. Kini setelah popularitas telah ia dapatkan, banyak orang yang penasaran dengan karir Marcel yang belakangan adem ayem dari pemberitaan. Benarkah Marcel Radival mengalami banyak kerugian yang tidak sedikit akibat perseteruannya dengan para dukun? Dan seperti apa pula perkembangan perseteruannya tersebut? Ya banyak ya, kontrak kerja sama saya jadi juga tertunda, banyak yang tercancel juga, bahkan bukan tertunda doang. Jadi banyak saya dinilai apa tuh pro kontranya besar gitu, apa? Kontroversial ya. Padahal loh saya edukasi, kontroversi di mananya gitu. Kan yang saya buat kan semuanya sesuai fakta, bahkan saya praktekkan terus saya bongkar gitu. Kalau yang kemarin yang pas laporannya Mas Udin itu 3 hari sebelum pemeriksaan, bahkan konfirmasi dulu bisa nggak tanggal segini gitu. Kayak misalkan ada surat panggilan nih masuk kan 3 hari sebelum hari H. Kalau misalkan nggak bisa di tanggal tersebut, kita bisa telepon polisinya untuk ngatur jadwal di tanggal lain. Tapi untuk laporan lainnya yang katanya ngelaporin saya di sini, yang katanya berapa laporan nih? Katanya berapa belas apa puluh ya? Nggak ada satupun. Malah banyak orang yang berpikiran, kok pesulap merah pasti bolak-balik kantor polisi terus. Nggak ada. Gue bolak-balik kafe iya, bolak-balik hotel iya, bolak-balik TV iya. Tapi kalau bolak-balik kantor polisi enggak. Bolak-balik syuting iya. Tapi kalau bolak-balik kantor polisi enggak. Orang nggak ada yang diproses laporan mereka. Mau cucu siapa Ki? Saya memilih temen itu buat main tuh milih-milih. Sorry itu saya emang nggak mau main sama lu, sumpah. Gue nggak mau main, iya beneran. Main PS gitu, gue kan milih-milih. Sumpah gue nggak mau berteman atau main sama orang halu. Saya dapat info dia masuk lagi ya. Iya kan, terakhir saya dapat info dia sama Dennis. Terus nggak tahu kenapa ada permasalahan apa sama Dennis. Terus keluar dari Dennis masuk lagi ke perdukunan. Nggak tahu deh kalau sama lawyer itu, nggak tahu. Saya nggak tahu sih, nggak terlalu merhatiin banget dia sih. Cuma dengar selentingan doang. Pas dengar kayak gitu, oh kayak gitu dia jalannya. Kayak Dennis juga, gue nanya ke Dennis, gimana kok kayaknya menjauh, nggak tahu lah gitu. Dennis bilangnya kayaknya dia udah mendekat lagi tuh ke perdukunan gitu.